A few moments later. Ih, bedesan manira. Jelek kan kualitasnya. Apa namanya utang nih? Ada nih sing nang mantul. Saya punya solusinya. Smart Innovation of Nira Automatic Monitoring. Jalan-jalan ke Pulau Bali, singgah ke Kuta, beli kelapa. Kami buka video ini. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Gede Risma Tayada, Dan saya Komandan Darat. Kami representatif dari SMA Negeri Bali Mandara dengan judul penelitian kami Sinator, Smart Innovation of Nira Automatic Monitoring. inovasi pendukung potensi lokal berlandaskan visi Nakan Sakti Lokabali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tercatat pada bulan April 2021, penurunan jumlah kunjungan oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik sebesar minus 67,63%. Hal ini sendiri menyebabkan merosotnya pertumbuhan ekonomi, di mana pada kuartal 1 saja, perekonomian Bali tercatat terkontraksi minus 9,85%. Hal ini dilain karena hampir lebih dari 50% perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata. Namun, di sisi lain, Bali memiliki potensi serta sumber daya lokal lain yang sebenarnya mampu menopang perekonomian Bali dan memiliki peran yang sangat penting dalam mengangkat serta menunjang kekuatan ekonomi baru berbasis kerakyatan dan kearifan lokal Bali yang nantinya mampu diarahkan dalam mewujudkan misi dari 22 misi pendukung visi Nangon Sakti ke Bali. Hanya saja, potensi tersebut belum diarahkan dan diberikan dengan baik. Salah satu potensi lokal tersebut yaitu industri kreatif olahan nira siwalan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan ekonomi berbasis budaya sesuai dengan visi Nangon Sakti ke Bali, seperti menerbitkan peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau khas destilasi khas Bali. Namun, solusi tersebut dinilai kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah inovasi baru, yaitu untuk mendukung peningkatan ekonomi berbasis budaya sesuai dengan visi Nangon Sakti ke Bali melalui Sinator, Smart Innovation of Nira Automatic Monitoring, dengan teknologi berbasis IoT menggunakan microcontroller Nodem CU yang dilengkapi dengan sensor yang mendukung, di mana sensor sebagai input, kemudian Nodem CU akan memproses dari input tersebut dan akan ditampilkan pada output pada aplikasi Blink di handphone, guna memonitoring kualitas dari nira siwalan yang disedap. Dari pemaparan tersebut terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain bagaimana mekanisme kerja, penilaian teknis, analisis SWOT, dan penilaian ekonomis dari Sinator dalam monitoring kualitas nira siwalan yang dihasilkan. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain untuk membahas rumusan masalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Metode penelitian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama alat dan bahan, kedua adalah prosedur kerja, yang terakhir adalah metode pengolahan data. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Nodem CU SP8266, 2. Sensor pH, 3. Sensor kekeruhan, 4. Sensor suhu DS18B20, 5. Water level sensor, 6. Aplikasi Blink, 7. Power bank sebagai power supply. Prosedur kerja penelitian Sinator diawali dengan menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, hubungkan semua komponen sesuai dengan skema rangkaian berikut ini. Lalu, programlah Nodem CU serta pastikan semua sistem berjalan dengan normal. Kemudian, rangkai komponen pada wadah yang telah didesain sebelumnya. Terakhir, Sinator siap digunakan untuk memonitoring kualitas nira siwalan yang dihasilkan. Adapun untuk rancangan desain alat, perangkat keras, dan rancangan perangkat lunak dapat dilihat pada slide berikut.
Penelitian ini membuahkan beberapa hasil, diantaranya prototipe sinator, pengaplikasian sinator, dan data interval berupa data interval kadar pH, tingkat kekeruhan, suhu nira, kadar gula sukrosa, kadar etanol, dan lama penyimpanan dari nira dengan kualitas layak. Berikut ini kami tampilkan data interval nira dengan kualitas layak pada slide berikut. Adapun mekanisme kerja dari sinator dibagi menjadi 4 proses utama, diantaranya input, proses, transmisi data, dan output. Input dimulai ketika prosesor pH, kekeruhan, suhu di atas 18-20, dan water level sensor disentuh oleh nira yang diserap, yang kemudian akan dihasilkan data voltase yang berbeda-beda pada setiap sensornya. Data tersebut kemudian akan diproses oleh modem MCU ESP8266 yang kemudian akan ditransmisikan ke handphone pengguna yang telah terhubung dengan modul WiFi ESP8266 yang selanjutnya akan dihasilkan output berupa kualitas nira sekolah dan kapasitas nira melalui aplikasi Blink. Untuk menguji prototipe sinator, kami melakukan 3 kali pengujian. Pengujian pertama yaitu pengujian terkait ketepatan sinator dalam monitoring kualitas nira siwalan. Pengujian kedua yaitu pengujian terkait kualitas nira yang dihasilkan oleh sinator serta dibandingkan dengan 2 metode konvensional. Serta pengujian ketiga yaitu pengujian terkait jumlah produksi nira yang dihasilkan oleh sinator. Ketiga pengujian tersebut dilaksanakan pada 2 musim yang berbeda, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun data hasil pengujian dapat dilihat pada slide berikut. Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa sinator mampu memonitoring kualitas nira siwalan dengan baik karena memiliki tingkat keakurasian alat sebesar 98%, serta mampu menghasilkan nira yang berkualitas dengan jumlah produksi yang lebih banyak. Hal ini membuktikan bahwa sinator memiliki penggunaan yang sangat praktis, serta dapat diaplikasikan langsung pada pohon siwalan. Namun, sinator perlu dikembangkan agar dapat digunakan pada lebih dari satu pohon siwalan. Sinator berpotensi untuk dikembangkan, apalagi mendapat dukungan dari pemerintah dan badan terkait. Selanjutnya, mengenai kelayakan ekonomi sinator, dapat dilihat pada slide berikut. Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa biaya produksi pembuatan sinator sebesar Rp590.000 per produksi. Namun, biaya tersebut terbilang lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya pembuatan wadah penampung konvensional. Namun, jika lihat dari segi pendapatan per bulannya, pendapatan dari penjualan nira dengan sinator jauh lebih besar daripada penjualan nira dengan wadah penampung konvensional. Di mana persentase keuntungan penggunaan sinator pada musim hujan berkisar 60,6% sampai dengan 65,5% atau setara dengan Rp1.500.000 sampai dengan Rp1.710.000. Sedangkan pada musim kemarau, persentase penggunaan sinator sebesar 50,83% sampai dengan 59,03% atau setara dengan Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.440.000. Sehingga, walaupun biaya produksi sinator terbilang lebih mahal, dengan hasil yang maksimal, sinator dapat dikatakan layak dari segi ekonomis. Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mekanisme kerja sinator terdiri dari sensor sebagai input, modem ESP8266 sebagai pemrosesan, dan aplikasi Blink sebagai output. Kedua, penggunaan sinator yang sangat praktis, namun perlu dikembangkan agar dapat diaplikasikan pada lebih dari satu tanaman siwalan. Ketiga, sinator memiliki tingkat keakurasian alat sebesar 98%, serta mampu menghasilkan nilai yang berkualitas dengan jumlah produksi yang lebih banyak. Keempat, biaya pembuatan sinator sebesar Rp590.000. Walaupun memiliki harga yang mahal, namun dengan hasil lebih maksimal, sinator dapat dikatakan layak dari segi ekonomi. Selanjutnya saran untuk penelitian pengembangan lebih lanjut, peneliti diharapkan dapat mengembangkan komponen yang tersusun di dalam sinator sehingga didapatkan alat yang bersifat tahan lama dan dapat diaplikasikan pada lebih dari satu pohon siwalan. Untuk masyarakat, diharapkan dapat memberikan dukungan atas keberadaan sinator sebagai solusi bagi para pengrajin nira siwalan dalam meningkatkan kualitas serta jumlah produksi nira yang mereka hasilkan. Untuk pemerintah, diharapkan mampu memberikan dukungan baik secara moral maupun material atas keberadaan sinator sebagai solusi pendukung pemberdayaan ekonomi berbasis budaya berlandaskan visi Nangon Pusat Ketilo ke Bali yang berpedoman pada Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi khas Bali. Kopsi 2021 Meneliti itu seru!